Joko Widodo bagi-bagi THR kepada warga dan pedagang di Pasar Legi, Surakarta. Polda Metro Jaya mengimbau para pemudik untuk memanfaatkan pos pelayanan yang tersedia. Sekolah di Amerika Serikat semakin banyak yang libur saat Lebaran. Selamat petang pemirsa, saya Lydia Retinsulu kembali menemani Anda dalam Presisi Petang edisi 21 April 2023. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi untuk Anda dan inilah Presisi Petang selengkapnya. Presiden Joko Widodo membagi-bagikan THR kepada sejumlah pedagang termasuk para warga di Pasar Legi, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Presiden Jokowi membagi-bagikan angpau Lebaran ini bersama cucunya Jan Etes Sri Narendra. Presiden Jokowi pulang kampung dan berlebaran di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Dalam momen pulang kampung ini, Presiden Jokowi membagi-bagikan paket bantuan sembako dan uang tunai di Pasar Legi. Warga pun tampak kaget melihat kehadiran Presiden Jokowi di tengah keramaian Pasar Legi, tepatnya di lantai 3. Presiden pun langsung membagi-bagikan amplop THR. Ratusan warga terlihat mengantre untuk mendapatkan amplop THR dari Presiden Jokowi. Setelah mendapatkan uang, warga diarahkan untuk mengambil paket sembako. Presiden Jokowi pun tampak menyapa secara langsung para buruh gendong, pedagang hingga pembeli. Setelah berkunjung dan membagikan THR kepada pedagang di Pasar Legi, Presiden Jokowi bersama rombongan kembali ke kediamannya di Kota Surakarta. Saatnya kami akan menginformasikan kepada Anda terkait arus mudik di beberapa titik di beberapa wilayah dan sudah ada Bribtu Cici dari petugas NTMC Korlantas Polri yang akan melaporkan langsung kondisi terkini di kawasan Kalikangkung, Jawa Tengah. Ya, silakan Bribtu Cici laporannya. Siap. Ya, Bribtu Cici, silakan dengan laporan Anda di tempat Anda bertugas saat ini. Ya, baik, terima kasih Rosalinda dan selamat sore pemirsa. Menemani aktivitas Anda pada sore hari ini, kami akan mengajak pemirsa memantau bagaimana perkembangan arus lalu lintas menjelang perayaan Idul Fitri 1440 Hijriah di kawasan Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Untuk kondisi arus lalu lintas terpantau langsung di belakang saya bahwa pada sore hari ini dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang melalui jalur tol terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat kendaraan yang melintasi kawasan ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan juga untuk kendaraan dari arah Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta perlu kami informasikan bahwa sudah dapat menggunakan jalur tol mulai pukul 2 pagi sampai dengan pada sore hari ini. Terlihat juga pada sore hari ini gardu yang dipakai pada kawasan ini untuk kendaraan dari arah Semarang yang akan keluar menuju arah Jakarta berjumlah 7 gardu dan juga
penambahan gardu, yaitu gardu satelit sebanyak 4 gardu. Jadi jika dihitungkan total keseluruhan adalah 11 gardu yang digunakan untuk menuju ke arah Jakarta. Sedangkan untuk gardu masuk ke arah Semarang terhitung 3 gardu reguler dan juga penambahan 2 gardu satelit, di mana gardu yang digunakan berjumlah total 5 gardu. Dan pemirsa, jika kami bandingkan arus lalu lintas dari tanggal 19 April 2023 dibanding dengan Kamis 20 April 2023 sampai dengan saat ini, peningkatan jumlah arus lalu lintas yang terjadi pada tanggal 19 dan tanggal 20 terlihat pada saat ini mengalami penurunan, terutama bagi kendaraan dari arah Jakarta yang akan memasuki ke arah Semarang. Sedangkan terjadi peningkatan kendaraan dari arah Semarang yang akan keluar menuju ke arah Jakarta. Kami himbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap mengikuti kebijakan serta tetap pada jalur Anda masing-masing, dan kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat pelaku perjalanan mudik yang sudah bersabar dan berpartisipasi mengikuti kebijakan pemberlakuan rekayasa lalu lintas pada mudik lebaran tahun 2023. Dan Rosalinda, berdasarkan keterangan ataupun data yang kami dapatkan bahwa sampai dengan sore hari ini terus terjadi peningkatan jumlah volume arus kendaraan sebanyak 100%. Untuk itu kami himbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati. Sebelum melakukan perjalanan Anda, pastikan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima ataupun dalam keadaan layak pakai, dan juga kondisi fisik pengemudi dalam keadaan sehat. Gunakan rest area terdekat jika Anda merasa lelah dan mengantuk, dan tetap mengikuti perkembangan updatean informasi lalu lintas pada layanan yang telah ada. Dan bagi pemirsa yang ingin mendapatkan informasi mengenai perkembangan arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Silakan hubungi call center kami di 9500 669 ataupun 9119. Demikian Rosalinda yang dapat kami informasikan langsung dari gerbang tol Kali Kangkung. Baik, terima kasih Bribtu Cici atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto mengimbau para pemudik untuk memanfaatkan pos-pos pelayanan untuk beristirahat agar kondisi tubuh tetap terjaga dan perjalanan mudik maupun kembali ke Jakarta aman. Ya, pemirsa, tetaplah bersama kami. Presisi Petang segera kembali. Hari kemenangan kali ini kita rayakan dengan sukacita. Polri Presisi bersinergi mengamankan mudik Idul Fitri 2023. Melalui Operasi Ketupat 2023, Polri mengantisipasi pengamanan titik-titik krusial jalur mudik, sehingga masyarakat dapat mudik secara aman dan berkesan. Mau kemana nih Pak, Bu? Pak Randy, iya mau mudik. Nah, jangan lupa ya, untuk pastikan untuk jaga prokes di lingkungan dan kondisi kendaraan dalam kondisi prima dan patuhi rambu-rambu lalu lintas supaya aman sampai tujuan. Baik Pak Randy. Ayo kita main. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Setelah 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, menjadi momentum bagi kita untuk bermuhasabah diri. Menjadikan setiap nafas dan langkah adalah amal ibadah.
saling berbagi, menebarkan kasih sayang kepada sesama, agar kami bisa lebih dekat kepadamu. Kepadamu kami bersujud dan berserah diri untuk memohon berkah dan ridho-Mu. Kira-kira kapan iso mau mulele? Nggih ngrantos tiang-tiang niki Bu, nek pun arus balik selesai kula mantuk Bu. Ya wis, nek ngono hati-hati. Dijaga kesehatane. Di tengah gema takbir yang berkumandang, saatnya kita sambut hari kemenangan. Saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sambut hari kemenangan dengan hati yang suci, kembali ke fitrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saling memaafkan. Halo pemudik. Kami, dari Direktorat Lalu Lintas Polda Banten, ingin memberikan informasi tentang pengaturan penyeberangan pelabuhan selama masa mudik Lebaran tahun 2023, 1444 Hijriah, sebagai berikut. Pelabuhan Merak melayani kendaraan pribadi dan bus mulai Sabtu, 15 April 2023 sampai Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi kecil, golongan 5B, pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023. Pelabuhan Ciwandan melayani sepeda motor sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Selasa, 18 April 2023, dengan rute Ciwandan Bakauheni. Dan penambahan pelayanan mulai Rabu, 19 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023, dengan rute Ciwandan menuju Pelabuhan Panjang. Selain itu, Pelabuhan Ciwandan juga melayani truk berdimensi kecil, golongan 5B, sejak Selasa, 18 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi sedang, golongan 6B pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pada hari Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB, sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Sementara itu, Pelabuhan BBJ Bojonegara akan melayani truk berdimensi besar, golongan 7 sampai dengan golongan 9. Sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan pada Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Kami sampaikan pula informasi bahwa pada masa mudik tahun ini, Pelabuhan Merak tidak melayani penyeberangan sepeda motor. Demikian informasi yang disampaikan. Mudik Aman Berkesan 2023. Salam presisi. Masih bersama kami di Presisi Petang. Pemirsa, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto mengimbau para pemudik untuk memanfaatkan pos-pos pelayanan untuk beristirahat agar kondisi tubuh tetap terjaga selama perjalanan mudik dan balik ke Jakarta. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto
bersama pejabat utama Polda Metro Jaya meninjau arus lalu lintas di kilometer 9, tepatnya di Simpang Susun Cikunir Tol Jakarta Cikampek, Pondok Gede, Kota Bekasi. Irjen Karyoto juga melihat secara langsung pantauan CCTV yang berada di pos pengamanan yang ada di kilometer 9 Simpang Susun Cikunir, Jakarta Cikampek. Ia mengatakan Ditlantas Polda Metro Jaya telah menyiapkan skema jika terjadi kepadatan khususnya di tol Jakarta Cikampek. Antrian mengetor sampai kilometer mendekati Jakarta dengan gerakan yang sangat lambat. Korlantas akan membuat terobosan dengan cara kontraflow, ya, kontraflow. Dalam beberapa jam ke depan, kontraflow bisa meredakan arus kembali, ditutup lagi. Ya. Jadi memang sudah kerjasama antara Korlantas Mabes Polri dan Ditlantas Polda Metro untuk memonitor pergerakan arus yang terjadi di jalan tol, khususnya yang ke arah barat. Dan kita lihat kalau arah timur sangat lancar, ya, ke arah barat sangat lancar, ke arah timur sekarang pun masih lancar. Dimungkinkan nanti mulai padat lagi sekitar di atas pukul 21.00 ke atas. Kapolda Metro Jaya juga menyempatkan diri menyapa warga yang sedang beristirahat. Sebelum itu juga dicek lagi kondisi kendaraannya, apakah ada masalah atau tidak. Di sini disediakan. Jangan pelan-pelan aja. Nyampainya minggu depan juga nggak apa-apa. Kepada para pemudik, Irjen Pol Karyoto berpesan untuk beristirahat jika merasa lelah dalam perjalanan. Para pemudik diimbau untuk memanfaatkan rest area yang tersedia untuk beristirahat. Tim Humas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Kapolres Grobogan memantau pengamanan sholat Idul Fitri yang dilaksanakan di Kompleks Taman Soekarno, Purwodadi. Ribuan warga Grobogan, Jawa Tengah, Jumat pagi melaksanakan sholat Idul Fitri di Kompleks Taman Soekarno, Purwodadi hingga memenuhi lapangan tersebut dengan penjagaan polisi, TNI, dan Satpol PP. Warga datang ke masjid ini sebelum matahari terlihat. Pada sholat Idul Fitri ini, aparat kepolisian berjaga-jaga tidak jauh dari lokasi sholat. Nampak Kapolres Grobogan, AKBP Dedi Anung Kurniawan, memantau jalannya pengamanan. AKBP Anung menjelaskan kegiatan pengamanan ini bertujuan agar masyarakat dapat beribadah dengan aman dan nyaman. Kita melaksanakan pengamanan terhadap saudara-saudara kita yang melaksanakan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah, saudara-saudara kita dari Muhammadiyah di di Taman Insinyur Soekarno, Grobogan. Jadi untuk memberikan rasa aman kepada saudara-saudara kita yang sudah melaksanakan sholat Id dan juga membantu untuk mengatur parkiran. Pengamanan juga akan dilakukan kepada masyarakat yang melaksanakan sholat Id pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023. Dalam kesempatan ini, AKBP Dedi Anung Kurniawan juga berpesan pada masyarakat Kabupaten Grobogan pada malam takbiran untuk tidak menyalakan petasan dan menaati peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Tim Humas Polres Grobogan, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Operasi Ketupat Candi tahun 2023 kali ini tidak hanya fokus pada pemecahan arus lalu lintas, namun aparat kepolisian khususnya Polwan menggelar aksi sosial di eksit tol Ngasem, Colomadu, Karanganyar. Operasi Ketupat Candi tahun 2023 kali ini tidak hanya fokus pada pemecahan arus lalu lintas, namun aparat kepolisian khususnya Polwan menggelar aksi sosial di eksit tol Ngasem, Colomadu, Karanganyar. Para Polwan Polres Karanganyar ini membagikan makanan ringan kepada para pemudik yang melintas, terutama bagi pemudik yang membawa penumpang anak-anak kecil. Menurut Kapolres Karanganyar AKBP Gerald Haye Kumontoy melalui senior Polwan AKP Suwarsi mengatakan, sejumlah anggota Polwan Polres Karanganyar membagikan minuman dan makanan kecil serta balon-balon kecil di eksit tol Ngasem Colomadu. Makanan ringan dan minuman tersebut dibagikan untuk pemudik yang melintas melalui eksit tol Ngasem Colomadu, terutama kepada anak kecil.
Selain itu, Poluan Polres Karanganyar tersebut membagikan snack dengan cara unik, yakni dengan cara menggunakan atau berkostum badut. Hal itu guna untuk menghibur anak kecil atau pengendara lainnya, agar memberi kenyamanan bagi perjalanan para pemudik hingga terciptanya zero laka lantas. Tim Humas Polres Karanganyar melaporkan untuk Polri TV. Presisi petang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Hari kemenangan kali ini kita rayakan dengan sukacita. Polri Presisi bersinergi mengamankan mudik Idul Fitri 2023. Melalui operasi Ketupat 2023, Polri mengantisipasi pengamanan titik-titik krusial jalur mudik, sehingga masyarakat dapat mudik secara aman dan berkesan. Mau kemana nih Pak, Bu? Pak Randy, iya mau mudik. Nah, jangan lupa ya, untuk pastikan untuk jaga prokes di lingkungan dan kondisi kendaraan dalam kondisi prima dan patuhi rambu-rambu lalu lintas supaya aman sampai tujuan. Baik Pak Randy. Ayo kita Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Setelah 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, menjadi momentum bagi kita untuk bermuhasabah diri. Menjadikan setiap nafas dan langkah adalah amal ibadah. Saling berbagi, menebarkan kasih sayang kepada sesama, agar kami bisa lebih dekat kepadamu. Kepadamu kami bersujud dan berserah diri untuk memohon berkah dan ridho-Mu. Kira-kira kapan iso mau mulai? Nggih ngrantos tiang-tiang niki Bu, nek pun arus balike selesai kula mantuk Bu. Wis nek ngono hati-hati. Dijaga kesehatane. Di tengah gema takbir yang berkumandang, saatnya kita sambut hari kemenangan. Saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sambut hari kemenangan dengan hati yang suci, kembali ke fitrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saling memaafkan. Halo pemudik. Kami, dari Direktorat Lalu Lintas Polda Banten, ingin memberikan informasi tentang pengaturan penyeberangan pelabuhan selama masa mudik Lebaran tahun 2023, 1444 Hijriah, sebagai berikut. Pelabuhan Merak, melayani kendaraan pribadi dan bus, mulai Sabtu, 15 April 2023 sampai Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi kecil, golongan 5B, pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023. Pelabuhan Ciwandan, melayani sepeda motor sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Selasa, 18 April 2023, dengan rute Ciwandan Bakauheni. Dan penambahan pelayanan mulai Rabu, 19 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023, dengan rute Ciwandan menuju Pelabuhan Panjang. Selain itu, Pelabuhan Ciwandan juga melayani truk berdimensi kecil, golongan 5B, sejak Selasa, 18 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023.
serta truk berdimensi sedang, golongan 6B pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pada hari Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB, sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Sementara itu, Pelabuhan BBJ Bojonegara akan melayani truk berdimensi besar, golongan 7 sampai dengan golongan 9, sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan pada Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Kami sampaikan pula informasi bahwa pada masa mudik tahun ini, Pelabuhan Merak tidak melayani penyeberangan sepeda motor. Demikian informasi yang disampaikan. Mudik Aman Berkesan 2023. Salam presisi. Korlantas Polri beserta jajaran akan memberlakukan rekayasa lalu lintas dan ganjil genap agar terciptanya mudik Lebaran 2023 yang aman, selamat, tertib, lancar, dan sehat. Penerapan rekayasa lalu lintas arus mudik Lebaran 2023 berupa kontraflow, mulai dari kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat sampai dengan kilometer 72 gerbang tol Cikampek. Kemudian, dilanjutkan one way mulai dari kilometer 72 gerbang tol Cikampek sampai dengan kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Penerapan ganjil genap diberlakukan mulai dari kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat hingga kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Rekayasa lalu lintas dan ganjil genap arus mudik Lebaran 2023 mulai diberlakukan pada Selasa 18 April 2023 pukul 14 sampai dengan pukul 24, Rabu 19 April 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 24, Kamis 20 April 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 24, Jumat 21 April 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 24. Jika terjadi kepadatan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen operasional berupa diskresi petugas kepolisian. Dihimbau bagi pengendara untuk mengikuti rambu-rambu lalu lintas serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Mudik aman, selamat, tertib, lancar, dan sehat. Masih bersama kami di Presisi Petang. Pemirsa, 21 April diperingati sebagai hari kelahiran Raden Ajeng Kartini, seorang pahlawan nasional yang mempelopori perjuangan emansipasi perempuan Indonesia. Kartini menunjukkan bahwa perempuan bisa berperan lebih dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Institusi Polri pun menjunjung emansipasi perempuan dengan mewujudkan Kartini masa kini pada sosok Polwan Republik Indonesia yang dipercaya mengemban jabatan strategis hingga berpangkat perwira tinggi Polri. Berikut cuplikan dialog saya dengan Brigjen Pol Desi Andriani, Pakor Polwan Republik Indonesia terkait transformasi Polwan Republik Indonesia. Terima kasih untuk kesempatan diberikan di Hari Kartini di tahun 2023 ini. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan menyuarakan hal-hal yang positif, bisa berkontribusi terhadap bangsa dan negara ini, khususnya bagi Polisi Wanita Republik Indonesia. Jaga marwah sebagai anggota Polri dan sebagai anggota Polisi Wanita Republik Indonesia, dan jaga harkat dan martabat, moralitas dan integritas menjadi modalitas. Semoga ini bisa kita renungkan dan kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian harapan kami kepada seluruh Polisi Wanita Republik Indonesia. Menjelang Lebaran, Kapolres Grobogan AKBP Dedi Anung Kurniawan ingin berbagi dan mencoba memberikan yang terbaik kepada para anak yatim. Mereka diajak membeli baju baru sesuai pilihan mereka di salah satu pusat perbelanjaan di Purwodadi, sehingga mereka bisa merasakan kebahagiaan di saat Lebaran. Kapolres Grobogan mengajak 22 anak yatim piatu untuk berbelanja baju Lebaran.
Anak-anak yatim piatu ini diminta memilih baju sendiri sesuka hati. Mereka pun antusias memilih baju baru yang cocok dengan keinginan mereka untuk dipakai saat hari Lebaran. Menurut AKBP Dedi Anung Kurniawan, 22 anak yatim piatu ini berasal dari 3 panti asuhan yang berbeda. Ini saya bersama pejabat utama Polres Grobogan didampingi Bayangkari membawa anak-anak yatim piatu yang ada di wilayah Grobogan untuk kita ajak membeli pakaian-pakaian baju-baju Lebaran. Ini sebagai wujud tali asih kita, kepedulian kita untuk anak-anak kita yang yatim maupun yang yatim piatu, supaya mereka juga merasakan kebahagiaan Idul Fitri bersama kita Polres Grobogan. Menurut para anak yatim, mereka berterima kasih kepada Kapolres Grobogan sehingga meski sudah tidak mempunyai orang tua lagi, mereka masih bisa merasakan kebahagiaan di hari Lebaran. Tim Humas Polres Grobogan melaporkan untuk Polri TV. Presisi Petang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Setelah 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, menjadi momentum bagi kita untuk bermuhasabah diri. Menjadikan setiap nafas dan langkah adalah amal ibadah. Saling berbagi, menebarkan kasih sayang kepada sesama, agar kami bisa lebih dekat kepadamu. Kepadamu kami bersujud dan berserah diri untuk memohon berkah dan ridho-Mu. Kira-kira kapan iso mau mulai? Nggih ngrantos tiang-tiang niki Bu, nek pun arus balike selesai kula mantuk Bu. Wis nek ngono hati-hati. Dijaga kesehatane. Di tengah gema takbir yang berkumandang, saatnya kita sambut hari kemenangan. Saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sambut hari kemenangan dengan hati yang suci, kembali ke fitrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saling memaafkan. Hari kemenangan kali ini kita rayakan dengan sukacita. Polri Presisi bersinergi mengamankan mudik Idul Fitri 2023. Melalui Operasi Ketupat 2023, Polri mengantisipasi pengamanan titik-titik krusial jalur mudik. Sehingga masyarakat dapat mudik secara aman dan berkesan. Mau kemana nih Pak, Bu? Pak Randy, iya mau mudik. Nah, jangan lupa ya, untuk pastikan untuk jaga prokes di lingkungan dan kondisi kendaraan dalam kondisi prima dan patuhi rambu-rambu lalu lintas supaya aman sampai tujuan. Baik Pak Randy. Ayo kita main. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Semakin maraknya penggunaan kendaraan listrik di tanah air membuat sejumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum tengah dipersiapkan. Menjelang mudik Lebaran tahun 2023, bisa berkendara menggunakan mobil listrik, namun harus ingat ya, tetap memperhatikan jarak tempuh dan ketersediaan SPKLU di daerah kalian. Lah, terus
Terus gimana kalau baterai mobil habis dan nggak tahu isinya di mana? Paniklah, masa enggak? Nggak boleh panik. Tenang. Sekarang kan ada fitur Google Maps yang bisa membantu kamu untuk mengetahui di mana SPKLU terdekat. Buka Google Maps dan pastikan GPS Anda aktif. Pilih lainnya dan klik layanan. Lalu ada pilihan pengisian daya kendaraan listrik. Google Maps akan menampilkan titik keberadaan SPKLU. Untuk mengetahui titik keberadaan SPKLU, silakan klik menu filter untuk mengetahui jarak dan waktu beroperasi SPKLU. Terakhir, Google Maps akan menampilkan titik SPKLU yang kamu butuhkan. Gimana? Mudah kan? Hati-hati dalam berkendara, perjalanan nyaman, mudik aman, dan berkesan. Setelah 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, menjadi momentum bagi kita untuk bermuhasabah diri. Menjadikan setiap nafas dan langkah adalah amal ibadah. Saling berbagi, menebarkan kasih sayang kepada sesama, agar kami bisa lebih dekat kepadamu. Kepadamu kami bersujud dan berserah diri untuk memohon berkah dan ridho-Mu. Kira-kira kapan iso mau mulai? Nggih ngerantos tiang-tiang niki Bu, nek pun arus balik selesai kula mantuk Bu. Wes nek ngono hati-hati. Dijaga kesehatane. Di tengah gema takbir yang berkumandang, saatnya kita sambut hari kemenangan. Saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sambut hari kemenangan dengan hati yang suci, kembali ke fitrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saling memaafkan. Halo pemudik. Kami, dari Direktorat Lalu Lintas Polda Banten, ingin memberikan informasi tentang pengaturan penyeberangan pelabuhan selama masa mudik Lebaran tahun 2023, 1444 Hijriah, sebagai berikut. Pelabuhan Merak, melayani kendaraan pribadi dan bus, mulai Sabtu, 15 April 2023 sampai Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi kecil, golongan 5B, pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023. Pelabuhan Ciwandan, melayani sepeda motor sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Selasa, 18 April 2023, dengan rute Ciwandan-Bakauheni. Dan penambahan pelayanan mulai Rabu, 19 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023, dengan rute Ciwandan menuju Pelabuhan Panjang. Selain itu, Pelabuhan Ciwandan juga melayani truk berdimensi kecil, golongan 5B, sejak Selasa, 18 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi sedang, golongan 6B pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pada hari Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB, sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB,
hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Sementara itu, Pelabuhan BBC Bojonegara akan melayani truk berdimensi besar, golongan 7 sampai dengan golongan 9. Sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan pada Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Kami sampaikan pula informasi bahwa pada masa mudik tahun ini, Pelabuhan Merak tidak melayani penyeberangan sepeda motor. Demikian informasi yang disampaikan. Mudik Aman Berkesan 2023. Salam presisi. Mudik Lebaran tahun ini akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Faktor tidak adanya pembatasan aktivitas masyarakat dan membaiknya perekonomian diduga menjadi faktor pendorong minat masyarakat untuk mudik, sehingga jumlah pemudik pada tahun ini meningkat secara signifikan. Diprediksi sebanyak 123,8 juta masyarakat atau sekitar 45,8% penduduk Indonesia akan mudik pada tahun ini. Puncak arus mudik Lebaran diperkirakan terjadi pada tanggal 19 sampai 21 April 2023. Sementara puncak arus balik terjadi pada 24 hingga 25 April. Untuk gelombang kedua terjadi pada tanggal 30 April sampai 1 Mei 2023. Jajaran kepolisian bersama instansi terkait telah menyiapkan rekayasa lalu lintas dan kebijakan-kebijakan tertentu untuk mengurai potensi kemacetan. Seperti disiapkannya skema one way, kontraflow, dan ganjil genap. Manajemen rest area. Pemerintah sudah mengimbau untuk penggunaan rest area tidak lebih dari 30 menit. Hal ini untuk menghindari terjadinya penumpukan atau membludak. Polri akan menempatkan sekitar 148.000 lebih personil di 2.787 posko pengamanan dan posko terpadu. Penempatan penambahan papan pengumuman atau rambu-rambu tambahan bagi pemudik, atau kamu juga bisa mengunduh aplikasi Travoy untuk mendapatkan informasi lalu lintas terkini. Dibukanya 11 jalan tol fungsional oleh pemerintah. Nah, buat kamu yang mau mudik, patuhi peraturan dan tetap santun berkendara. Bersama kita ciptakan mudik aman, nyaman, dan berkesan.
Salam presisi. Hari kemenangan kali ini kita rayakan dengan sukacita. Polri Presisi bersinergi mengamankan mudik Idul Fitri 2023. Melalui operasi Ketupat 2023, Polri mengantisipasi pengamanan titik-titik krusial jalur mudik. Sehingga masyarakat dapat mudik secara aman dan berkesan. Mau kemana nih Pak, Bu? Pak Randy, iya mau mudik. Nah, jangan lupa ya, untuk pastikan untuk jaga prokes di lingkungan dan kondisi kendaraan dalam kondisi prima dan patuhi rambu-rambu lalu lintas supaya aman sampai tujuan. Baik Pak Randy. Ayo kita Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Kurang dari 24 jam, tim Resmob Satreskrim Polres Cimahi berhasil menangkap pelaku penganiayaan terhadap seorang remaja pengendara sepeda motor. Korban dianiaya pengendara sepeda motor lainnya hingga korban mengalami kejang-kejang. Penganiayaan ini terjadi di Jalan Sangkuriang, Kota Cimahi. Terkait penganiayaan terhadap remaja yang videonya sempat viral di media sosial, Kapolres Cimahi AKBP Aldi Subartono menginstruksikan pihaknya untuk segera melakukan penyelidikan mendalam. Personel Satreskrim Polres Cimahi pun langsung bergerak memburu pelaku yang bernama Wawa Wahyudi yang melarikan diri ke Cianjur. Motif penganiayaan diketahui karena motor pelaku disenggol motor korban. Baik rekan-rekan, saya sekarang bersama Bapak Wali Kota Cimahi, kemudian dengan Kasat Reskrim terkait kejadian dugaan penganiayaan yang tadi malam sempat viral. Kita tahu ketika kita melihat media sosial bahwa ada seorang laki-laki yang diduga menganiaya korban. Saat itu korban sempat terjatuh, kemudian dijambak, kemudian seperti kejang-kejang lagi. Berangkat dari situ kami melakukan penyelidikan terhadap siapa korban dan siapa pelaku. Kemudian kami juga di backup oleh Ditkrim Polda Jawa Barat mengidentifikasi korban, kemudian mengidentifikasi pelaku. Kemudian kami tim tadi bergerak ke wilayah Cianjur karena setelah kami identifikasi pelaku sempat melarikan diri ke wilayah Cianjur. Motif penganiayaan diketahui karena pelaku tidak terima motor pelaku disenggol motor korban. Meski sudah meminta maaf, namun pelaku tetap menganiaya korban. Diketahui peristiwa penganiayaan ini terjadi di Jalan Raya Sangkuriang, Kota Cimahi, Jawa Barat pada Rabu lalu. Kejadian pun sempat terekam video amatir oleh warga. Pelaku pun terancam hukuman 5 tahun kurungan penjara. Tim Humas Polres Cimahi melaporkan untuk Polri TV. Dalam perjalanan mudik ke Lamongan, Jawa Timur, Serdik Purnomo, siswa SIP Angkatan 52 Setukpa, Lemdiklat Polri, melakukan aksi sosial dengan menolong orang dengan gangguan jiwa yang ia temui di pinggir jalan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Melihat sosok ODGJ yang berada di pinggir jalan raya Kota Lamongan tanpa selai pakaian, Serdik Purnomo langsung menghampiri dan menolongnya. Peristiwa ini terjadi saat Serdik Purnomo sedang melakukan perjalanan mudik ke Lamongan, Jawa Timur. Menurut keterangan warga sekitar, ODGJ tersebut sudah sekitar 1 bulan berada di lokasi ini dengan kondisi yang memprihatinkan dan bertahan dengan mencari makan dari tumpukan sampah. Serdik Purnomo yang juga dikenal sebagai polisi peduli ODGJ segera menolong ODGJ tersebut dengan memakaikan baju hingga memberikan makan dan minum. Serdik Purnomo juga membantu ODGJ tersebut pulang ke rumahnya di Tuban, Jawa Timur. Terus kami tadi nggak sengaja ngelihat seorang bapak, kondisinya dia telanjang, makan di tumpukan sampah. Kami memang sengaja berhenti, namun sebelum berhenti kami tanya kepada warga sekitar bahwasanya bapak ini sudah hampir sebulan ada di jalanan dengan kondisi telanjang.
karena masyarakat takut ya, mungkin masyarakat takut sehingga belum ada yang berani. Nah ini tadi saya sengaja berhenti dan sengaja saya berikan pakaian. Jadi setelah saya bersihkan, saya mandikan, beliau bisa diajak komunikasi. Jadi ini nanti langsung saya bawa pulang ke rumah saya, dan beliau ini mengaku bernama Nurholis, rumahnya Tuban. Hari ini langsung saya bawa pulang. Itu aja kegiatan kami hari ini. Kepedulian Serdik Purnomo kepada para ODGJ adalah bagian dari tugas Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tim Polri TV melaporkan dari Lamongan, Jawa Timur. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali. Hari kemenangan kali ini kita rayakan dengan sukacita. Polri Presisi bersinergi mengamankan mudik Idul Fitri 2023. Melalui operasi Ketupat 2023, Polri mengantisipasi pengamanan titik-titik krusial jalur mudik. Sehingga masyarakat dapat mudik secara aman dan berkesan. Mau kemana nih Pak, Bu? Pak Randy, iya mau mudik. Nah, jangan lupa ya, untuk pastikan untuk jaga prokes di lingkungan dan kondisi kendaraan dalam kondisi prima dan patuhi rambu-rambu lalu lintas supaya aman sampai tujuan. Baik Pak Randy. Ayo kita Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Setelah 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, menjadi momentum bagi kita untuk bermuhasabah diri. Menjadikan setiap nafas dan langkah adalah amal ibadah. Saling berbagi, menebarkan kasih sayang kepada sesama, agar kami bisa lebih dekat kepadamu. Kepadamu kami bersujud dan berserah diri untuk memohon berkah dan ridho-Mu. Kira-kira kapan iso mau mulai? Nggih ngerantos tiang-tiang niki Bu, nek pun arus balik selesai kula mantuk Bu. Wes nek ngono hati-hati. Dijaga kesehatane. Di tengah gema takbir yang berkumandang, saatnya kita sambut hari kemenangan. Saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sambut hari kemenangan dengan hati yang suci, kembali ke fitrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saling memaafkan. Hari kemenangan kali ini kita rayakan dengan sukacita. Polri Presisi bersinergi mengamankan mudik Idul Fitri 2023. Melalui operasi Ketupat 2023, Polri mengantisipasi pengamanan titik-titik krusial jalur mudik. Sehingga masyarakat dapat mudik secara aman dan berkesan. Mau kemana nih Pak, Bu? Pak Randy, iya mau mudik. Nah, jangan lupa ya, untuk pastikan untuk jaga prokes di lingkungan dan kondisi kendaraan dalam kondisi prima dan patuhi rambu-rambu lalu lintas supaya aman sampai tujuan. Baik Pak Randy. Ayo kita Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah.
Masih bersama saya Lydia Rotinsulu dalam Presisi Petang. Pemirsa, Muslim Indonesia di Belanda hari ini sudah melaksanakan sholat Id. Mereka dan juga umat Muslim negara lain melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Al-Hikmat Den Haag, Belanda. Suara takbir bergema seiring dengan kedatangan umat Muslim di Masjid Al-Hikmat Den Haag, Belanda. Hari masih pukul 8 pagi waktu Den Haag. Sholat Idul Fitri dimulai pada pukul 9 pagi. Jemaah semakin ramai berdatangan. Usai sholat, para jemaah berkeliling dan bersalaman saling maaf-memaafkan. Sebuah momen yang bisa mengurai kerinduan bersilaturahmi Idul Fitri di tanah air. Jadi gimana pendapatnya berlebaran di negeri orang? Alhamdulillah sih bisa ketemu sama-sama orang Indonesia. Senang juga sih. Jadi nggak merasa sendirian. Kalau boleh tahu siapa namanya, kerja di mana? Saya Siti Halibia, kerja di nurse di HMC West End. Mbaknya? Saya juga saya Apriana, panggilan Yana, kerja di Rumah Sakit HMC West End. Oke, terima kasih ya. Tradisi bermaaf-maafan dan saling mengunjungi masih dibawa Muslim Indonesia di Belanda pada saat Hari Raya Idul Fitri. Mereka memperkuat silaturahmi sambil mencicipi hidangan khas Lebaran. Tidak seperti di tanah air, Idul Fitri di Amerika Serikat bukanlah libur nasional. Namun sebagian besar Muslim harus minta cuti dari pekerjaan mereka bila ingin sholat Id ataupun melakukan silaturahmi saat jam kerja. Tapi semakin banyak dewan sekolah kini tidak hanya mengakui Idul Fitri tapi juga meliburkan siswanya, termasuk di beberapa daerah di pinggiran kota Amerika Serikat. Dan informasi selengkapnya ikuti laporan tim VOA berikut ini. Seperti halnya anak-anak di tanah air, Arsad di Fairfax County, negara bagian Virginia tak jauh dari Washington DC, senang merayakan Idul Fitri bersama keluarga dan teman-temannya. We eat. We get money from my friend's parents. We play for friends. What do we do first thing in the morning? We pray. Exactly. Selama ini untuk bisa merayakan Idul Fitri, orang tua Arsad harus memintakan izin dengan konsekuensi harus mengejar ketinggalan begitu masuk. Sebenarnya cukup toleran ya, maksudnya kalau pulang nggak terlalu banyak PR ya, cuman emang kalau harus catch up aja hari itu apa yang terjadi. Tapi karena liburnya cuma sehari, biasanya sih nggak masalah. Mulai tahun ini, Dewan Fairfax County meliburkan anak pada Idul Fitri. Bila hari besar umat Islam itu jatuh pada hari Senin hingga Jumat, menyusul keputusan serupa oleh Dewan Sekolah di Loudoun County, Virginia. Loudoun County dan Fairfax County itu tetanggaan, mereka suka contek-contekan masalah polisi. Jadi kalau Fairfax ada polisi begini, LCPS ikut-ikutan, nanti LCPS bikin apa, Fairfax ikut-ikutan gitu. Ya alhamdulillah, jadi kita dapat keuntungan juga ya dari situ, dari school board yang memperjuangkan dari religious holiday. Penetapan Idul Fitri sebagai libur sekolah perlu perjuangan panjang, menurut anggota Dewan Sekolah Fairfax County, Abrar Omes. Past the second year, we were able to get right over the majority to support a calendar that included Yom Kippur, that included Diwali, that included Eid, and that also marked a long list of what we call O days, their observation days. Observation Days hanyalah pengakuan sebuah hari besar tanpa diliburkan. Meski untuk menghormati hari tersebut tak ada ujian atau kegiatan akademis penting lainnya yang dijadwalkan, agar siswa yang merayakan bisa meminta izin tidak masuk. Di Amerika Serikat, libur sekolah termasuk libur keagamaan tidak ditentukan secara terpusat oleh pemerintahan federal, melainkan ditetapkan oleh Dewan Sekolah di tingkat kota ataupun county, setingkat kabupaten di tanah air. Dalam keputusannya, Dewan Sekolah mempertimbangkan kepentingan kurikulum, tapi juga efektivitas kegiatan belajar bila banyak siswa hingga staf harus ambil cuti pada hari besar keagamaan. Di Fairfax County, tadinya Dewan Sekolah hanya mengakui Idul Fitri tanpa meliburkan sekolah. Dan langkah ini ternyata masih memunculkan persoalan. There were so many staff, specifically bus drivers, that had missed the day
that the superintendent had to write a communication to the entire community telling them that we were experiencing significant delays in the ability to deliver children on time, and that some kids were even up to an hour late to school because there were not enough bus drivers. Yohana adalah supir bis sekolah di Loudoun County yang bisa membayangkan kondisi saat banyak supir bis cuti atau libur bersamaan. Kayak saya ini kan floating drivers, itu cover pokoknya semua run yang down gitu ya. Misalnya kalau lagi banyak yang sakit, kita akhirnya double gitu. Ngerjain 2 elementary, ngerjain 2 middle school gitu. Yang seharusnya cuma satu gitu. New York adalah kota besar pertama yang mulai 2015 meliburkan sekolah tak hanya Idul Fitri, tapi juga Idul Adha. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Petang hari ini. Saya Lydia Rajensulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam presisi.